dari Polban, ini rekan saya. David. Oke, silakan nama saya Ali. Di sini saya sebagai staf HRD di RSUD Group. Bangga barangkali ada yang mau ditanyakan. Izin berwawancara ya Pak. Izin menanyakan apa aja kendala yang pernah terjadi di sini ketika pendistribusian produk kepada konsumen dari sisi kualitas produk. Jadi kepada konsumen bukan dari gudang ke toko. Dari gudang ke toko. Oke. Untuk kendala sih pertama biasanya kita ada keterlambatan di pengiriman karena cabang kita banyak di Bandung Raya itu dengan driver yang terbatas, jadi driver itu harus mampir dulu ke cabang-cabang yang lain. Nah itu mungkin di cabang yang pertama dapat pengiriman dapat diuntungkan karena barangnya cepat nyampe, tapi ketika cabang-cabang yang lain yang kebagian yang di akhir itu mungkin agak sedikit dirugikan. Pertama, pengiriman barangnya agak lambat, yang biasanya nyampainya siang-siang tapi ini sore baru nyampe, terus bisa jadi kualitas barangnya pun menurun karena udah lama di jalan. Terus gimana cara menyenangkan dari pengiriman tadi kan kalau yang paling ada kayak atau melalui gitu pengirimannya kan ada pengiriman produknya itu ada nggak dari sini tuh saya di pengirimannya menggunakan mobil yang apa ini atau bagaimana? Oke, pertama untuk menjaga kualitas barang terjaga sampai ke toko, kita lakukan pengecekan dari kedatangan dari supplier ke gudang kita. Jadi contohnya misalkan barang ceria nih datang dari supplier ke gudang kita cek ini satu persatu per item barangnya sudah sesuai dengan surat jalan atau belum, terus si kelayakan jualnya, apakah si barangnya itu layak jual atau enggak. Kan kadang-kala ada barang yang memang udah harus dari sananya gitu kan. Tapi kan kalau misalkan dari supplier yang udah bagus, otomatis lebih bertahan lama gitu untuk sampai dari gudang ke toko dan dari toko ke konsumen gitu. Nah, terus dari gudang pas itu dari supplier ke gudang. Nah, sekarang dari gudang ke toko kita juga cek lagi ketika kita lagi muat ke mobil, itu juga sambil dicek barangnya ini di full storage gudangnya apakah kurang dingin ataukah memang tertumpuk-tumpuk jadi barangnya rusak. Nah, kita cek dulu pada diri kita memastikan barang yang dikirim itu barang-barang yang benar-benar bagus dan siap jual. Jangan sampai ada barang yang rusak, jangan sampai ada barang yang expire. Terlebih lagi kadang-kala kan ada hama lah gitu kan, hama tikus, hama segala macam gitu kan. Nah itu juga kita pastikan semua nggak ada yang rusak gitu kan. Jadi ketika kita udah muat ke mobil itu barang-barang udah bagus semua gitu. Terus mobil kita juga usahakan ada pendinginnya lah. Jadi ketika di perjalanan si suhunya pun terjaga. Walaupun memang belum semua mobil kita tuh ada forestnya gitu, ada pendinginnya. Dan itu sih kira-kira. Kapan tuh waktu terbaik melakukan proses pengiriman dari gudang ke toko, dari toko ke konsumen? Oke, kalau waktu terbaik itu sebenarnya secepatnya sih. Jadi ketika barang misalkan numpuk nih di gudang, kan pilihannya udah pasti nggak ada penjualan nih kalau numpuk di gudang. Tapi kan kalau misalkan kita dialihkan ke toko, barang-barang yang numpuk ini pilihannya ada dua, antara kejual dan tidak kejual. Nah kita mending milih yang di toko aja kan. Jadi ada kemungkinan kejualnya gitu. Yang penting ada penawaran dari karyawan kita. Terus juga kita nge-vivonya benar gitu ya. Expirednya paling lama di bawah, expirednya paling cepat di atas gitu. Jadi kita meminimalisir barang-barang rusak dan barang-barang expired begitu. Dan dengan begitu sampai ke konsumennya pun dengan keadaan bagus gitu barangnya. Jadi nggak ada rasa kecewa lah dari konsumen. Seperti itu sih. Selanjutnya, bagaimana cara perusahaan menjamin kualitas produk tetap baik ketika sampai di tangan pembeli? Oke. Yang pertama kurang lebihnya sama sih tadi. Jadi kita melakukan pengecekan ketika datang barang dari supplier ke gudang, kita cek
gramasinya, terus kuantitinya, kelayakan jualnya, itu kita cek semua. Kalau misalkan ada ketidaksesuaian, kita langsung proses ke pihak suppliernya langsung supaya buat diganti sesuai prosedur yang berlaku. Nah kemudian pada saat pengiriman juga sama, kita mengecekkan bukan musnya aja ya mengecek, tapi kita buka juga random check. Random check kira-kira kalau sosisme mungkin kalau misalkan nggak pun suka bersusu, kalau sosisme gitu kan jangan sampai ada barang bersusu ini terkirim gitu kan. Kalau misalkan barang-barang keringan barangkali suka ada hama kan, jangan sampai ada yang kegigit tikus atau gimana gitu, agak sobek atau tekan-tekan gitu kan gitu. Terus kalau misalkan untuk ke konsumennya, biasanya konsumen itu bisa order ke kita entah itu lewat marketplace atau lewat WhatsApp biasanya. Nah begitu ada orderan, kita udah nge-training seluruh karyawan kita tuh untuk segala proses paling cepat tuh setengah jam ketika ada orderan masuk gitu. Jadi konsumen itu nggak berlama-lama nunggu barang terjemput. Karena kan notabene kan terjemput. Jadi barang yang di luar frozen atau barang yang di luar cold storage atau freezer itu tidak boleh lebih dari 3 jam. Karena kalau lewat dari 3 jam itu kualitasnya udah menurun. Apalagi sosis, nugget gitu kan. Jadi memang harus cepat, pergerakannya itu harus cepat gitu. Sediamnya pun dia harus diam di pendingin gitu. Jadi nggak boleh diam di luar freezer kayak gitu. Ini menurut Bapak, apakah pengetahuan tentang cold chain manufacturing itu penting nggak diketahui oleh pegawai? Bisa dikasih gambaran dulu nggak sih istilah itu apa sih? Rantai pendingin, rantai pendingin. Rantai pendingin. Misalnya dari gudang ke toko dari supplier ke gudang kan itu jauh kan Pak. Kayak sosis atau kayak gimana kalau tanpa ada pendingin kan itu bisa busuk. Nah, biasanya itu tuh pakai liver kontaineran, pakai kontainer di mobil tapi yang berpendingin. Kalau storage di dalam mobil. Kalau storage dalam mobil, apakah Bapak tahu kisaran temperatur di dalam situnya berapa? Biasanya untuk membawa sosis, rolado dan lain-lain. Oke. Jadi kayak supply chain yang Ya. ke pendingin gitu. Ya. Oke. Jadi semua kata sih, entah itu cold storage atau freezer, kita tuh SOP-nya minus 12 sampai 16 derajat biasanya. Kalau lebih dari situ berarti patut diwaspadai, ini kira-kira apanya rusak, apakah memang kelebihan kapasitas ataukah freezernya yang rusak atau cold storage-nya yang rusak gitu. Nah untuk di mobil sendiri karena memang keterbatasan mesin, biasanya kan itu bahan bakarnya kan solar ya kan. Kalau biasanya sih di minus aja udah cukup untuk mengantar barang itu sampai ke tujuan gitu. Minimal minus 5 aja itu udah cukup sih menurut saya. Yang penting ketika di perjalanan itu ada hawa dingin yang mengamankan si barang itu gitu. Jadi nggak terlalu dingin pun nggak jadi masalah, karena kan ini kan sifatnya perjalanan, nggak nentak terus-terusan di mobil gitu. Dan mungkin estimasinya nggak sampai berhari-hari ya? Nggak. Cuman kan berarti nganterin dari supplier ke gudang paling cuma 3-4 jam gitu maksimal. Makanya mungkin dipertahankan di minus itu karena dengan jarak sekian dan jam sekian pun masih oke gitu di minus 5. Masih oke, masih lanjut. Izin bertanya, berarti untuk pendinginannya sendiri memakai liver container. Liver container itu ya Yang mobil pendingin itu. mobil pendingin, terus chest type freezer yang untuk sosis dan cold storage ya. Berarti Iya. pendinginannya menggunakan 3 itu. Ya 3 itu, cuman yang paling sering digunakan sih apa ini freezer dan cold storage sih. Kalau mobil pendingin kita nggak semua mobil kita ada pendinginnya, cuma beberapa. Tapi itu fine-fine aja kalau barangnya. Aman karena kita geraknya cepat. Jadi ketika 30 menit. keluar dari room masukin langsung kirim, langsung di-drop ke toko web itu gitu. Kira gitu sih. Terakhir, apakah perusahaan memiliki rencana dalam upaya meningkatkan sistem distribusi yang dapat meningkatkan kualitas produk? Oke. Yang kebayang sama saya sih ya peremajaan transportasi ya. Masalahnya memang kan kita tadi yang saya sebutkan nggak semua transportasi di kita itu ada pendinginnya. Kan lebih baiknya kita pasang pendingin di semua transportasi karena di kendaraan supaya ketika pengiriman kita nggak tahu kan ya di jalan macet apa enggak gitu kan ya. Terlebih cabang kita yang paling jauh itu ada di Cicalengka dan Ciwidey, itu kan lumayan, itu kan 3 jam juga bisa memakan waktu 3 jam lah sampai di sana kalau macet gitu.
yang pertama adalah peremajaan transportasi, terus efisiensi pengiriman. Jadi pengiriman kita disesuaikan dengan kapasitas freezer. Jadi jangan sampai freezernya sedikit tapi kita pengirimannya terlalu over. Nah, itu juga bisa jadi pemicu barang-barang rusak gitu, atau kualitasnya menurun karena bisa jadi freezernya terlalu penuh, yang harusnya belum ada batasnya gitu kan, tiba-tiba barangnya kebanyakan dan mau nggak mau kan harus masuk freezer gitu. Jadi mungkin kebanyakan dan kurang dingin freezernya, jadi diminimalisir lah, dipasin sama kapasitas freezer di toko, seperti itu sih. Biasanya sih gara-gara kemarin error juga sih, jadi lupa nurunin dari mobil ke gudang ke cold storage. Biasanya kan ada ketika kirim ke toko nih, toko tuh biasanya suka nitip barang ke supir untuk dibalikin ke gudang. Nah, dari supir itu kadang suka lupa nggak dimasukin ke cold storage titipannya itu, jadinya barangnya barang rusak. Nah gitu, jadi lebih ke human error sebenarnya. Tapi kalau misalkan masalah teknis atau hambatan, ya paling kayak itu yang tadi saya jelaskan di awal, karena toko kita banyak, jadi mungkin enak ke pengirimannya pertama, yang terakhir kurang enak gitu. Ya gitu kan. Tapi untuk pengiriman sendiri rata-rata satu mobil bawa banyak beberapa cabang, atau satu mobil terfokus ke cabang bagian barat bagian mana? Tergantung. Jadi kalau misalkan orderan atau contohnya ketika mau weekend ya, hari Jumat, pasti lebih satu toko tuh bisa satu mobil setengah, karena kita menyesuaikan kebutuhan di weekend kebutuhan konsumen. Tapi kalau misalkan hari biasa, ya satu mobil untuk 4 toko bisa gitu. Tapi kalau misalkan untuk kayak hari besar, jadi kita memastikan supaya konsumen itu nggak kehabisan barang, itu sih gitu. Jadi barang nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, tapi pas. Tapi kalau misalkan untuk hari besar, biasanya kita di stok untuk beberapa hari ke depan. Jadi bertanya Pak, untuk semua cabang RSB berarti memiliki cold storage tempat penyimpanan Gak semua sih, gak semua. Jadi ada beberapa, paling cuma cabang Padalarang, cabang sini Turun-Tuntu, terus Lembang, terus Gede Bage, Cipasir, Rencong, Ciparai, udah. Berarti di cabang-cabang ini tuh lebih banyak stoknya. Lebih banyak. Dan kalau di cabang-cabang lain habis bisa ngambil dari sini. Bisa karena ya itu tujuannya untuk disimpan storage dibanyakin itu karena cabang-cabang yang terdekat bisa minta ke sini barangnya. Kayak gitu. Kalau misalnya pengiriman barang dari kayak yang ada cold storage ke toko-toko lainnya itu biasanya dilakukan tiap hari atau berapa hari sekali? Biasanya tergantung permintaan sih, jadi nggak nentu. Kalau misalkan ini sosis A misalkan habis, ya ambil aja ke yang ada cold storage terdekat gitu. Tapi Pak, makanan-makanan yang ada di sini ada nggak yang harus kayak berpendingin gitu, dari supplier yang berpendingin ke apa sih ke gudang berpendingin dan ke sininya berpendingin nih. Kalau nggak berpendingin entah itu rusak atau gimana, ada nggak? Sebenarnya semua barang coding juga gitu sama, cuma ada jadi si barang coding itu ada kekuatan 3 jam di luar coding minimal dari suhu ruangan. Kalau lewat dari 3 jam itu udah warning gitu, udah jadi barang rusak gitu. Ada lagi? Kami sudah cukup, mungkin sekian untuk wawancara kali ini. Terima kasih banyak Bapak telah Oke, sama-sama. diwawancara. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Saya juga sama-sama masih belajar di sini. Jadi ya kurang lebihnya mohon maaf dari saya.